Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam channel ini, channel Langsung Sitorus untuk menafsirkan atau memperdalam pemahaman kita mengenai evangelium yang akan diberitakan pada Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023, yakni dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Mari mohon Bapak Ibu Saudara, saya mohon kiranya kita mau mensubscribe, membagikan video ini dan juga mengkomentarinya agar kita semakin sharing dalam memperdalam pemahaman kita mengenai firman Tuhan ini. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudara, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara dan memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita baca firman yang akan kita renungkan, yakni dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 2 ayatnya ayat 1 sampai 8. Mari kita ikuti bersama apa yang dikatakan Paulus di dalamnya. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud luar yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Dalam malam anak kita diusulkan juga yang menjadi tema perenungan kita, mengatakan bahwa keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Jadi harus ada keberanian katanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sudah tahu apa latar belakang surat Tesalonika ini. Mereka bergumul tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang akan segera datang, dan masih banyak perbincangan dan keraguan tentang kerasulan Paulus. Tetapi Paulus yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil di Eropa, di Tesalonika, baru ke Filipi, ke Agea, dan lain-lain. Di Filipi mereka mengalami penganiayaan. Walaupun Paulus dia mengalami penganiayaan di mana-mana, dia mengingat firman yang mengatakan bahwa kalau kamu diusir dari satu kota, pergilah ke kota yang lain dan beritakan Injil di sana. Jadi pemberita Injil harus punya keberanian memberitakan Injil dimanapun berada, pada waktu yang tepat dan pada waktu yang tidak tepat, pada waktu yang baik dan pada waktu yang tidak baik. Itu adalah semangat keberanian
memberita Injil. Dan memang kalau dia seorang pengikut Kristus yang konsisten, dia akan merasa berdosa apabila dia tidak memberitakan Injil. Dan dia merasa gelisah dan susah sekali seperti Yeremia yang merasa di dalam dadanya dan tubuhnya firman itu membakar seperti api kalau dia tidak menyampaikan firman Tuhan kepada umat manusia. Jadi firman-Mu seperti api, kata Yeremia. Dan memang Injil kebenaran Allah itu menjadi motor penggerak keberanian kita. Dan kita tahu seorang pemberani, kalau dikatakan pemberani, dia yakin akan dirinya punya kekuatan untuk menyelesaikan sesuatu hal yang akan dilaluinya. Jadi kalau seorang berlomba lari 100 meter pun misalnya, atau lari maraton, lari estafet, apalagi lari maraton, dia berani mengikuti pertandingan itu kalau dia yakin kekuatannya ada untuk mengalahkan lawan-lawannya. Jadi sprintnya itu luar biasa. Seseorang berani menaiki perahu untuk untuk mengarungi arung jeram yang begitu banyak batu dan gelombang air di sungai yang sangat deras, karena dia yakin bahwa dia tidak akan tenggelam. Karena walaupun dia tenggelam, dia akan lolos, mampu berenang, dan mahir untuk mengendalikan perahu yang ditumpanginya bersama kawan-kawannya, dan ada tim kerja yang betul-betul bersama untuk mengarungi arung jeram tersebut. Dan seorang pilot pun berani menerbangkan suatu pesawat yang sangat besar, sebesar Boeing misalnya, atau lebih besar lagi, ya. Karena apa? Dia sudah mahir betul teknik-teknik menerbangkan, dan jantungnya tidak menjadi lawannya. Ada saya tahu karena dia tidak teratur jantungnya, karena selalu dia gentar, menyupir mobil pun dia takut. Enggak, aku gugup, katanya gitu. Jadi seorang pemberani harus benar-benar punya kekuatan yang mendorong dia tidak mau kalah. Dan dia punya misi harus berhasil. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, seorang ibu pun berani melahirkan walaupun dia tahu itu sangat sakit, karena perjuangannya itu akan menghasilkan buah yang sangat indah apabila anak yang dilahirkannya selamat dan dia pun selamat. Dan itulah kehidupan yang paling lega apabila seorang ibu dengan penuh keberanian melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya dengan selamat. Itu perjuangan mati atau hidup kan seorang ibu. Kalau memang gagal melahirkan, ibunya mati, anaknya pun mati. Jadi harus ada keberanian memang. Pekerjaan apapun harus ada keberanian. Mengajar anak-anak pun harus ada keberanian. Kalau dia gugup melihat anak-anak 100 orang, mana mungkin dia mengajar. Ya. Dia takut orang banyak. Ya. Takut melihat orang banyak, ada orang seperti itu. Sehingga dia tidak berani berhadapan dengan mereka. Bagaimana dia memberitakan Injil kalau takut melihat orang banyak. Dan kalau memang seseorang membayang-bayangkan bahwa kepalanya akan dipenggal karena memberitakan Kristus, dia akan ciut. Tetapi setiap orang mengatakan bahwa walaupun kepala saya dipenggal, saya akan maju terus memberitakan Injil, memberitakan jalan kehidupan kepada mereka, pengampunan dosa kepada mereka, dan dia akan tampil dan mengatakan damai sejahtera bagimu kepada orang-orang yang mau memanggalnya, dan pasti orang akan bergetar oleh karena keberaniannya. Petinju pun kalau tidak berani bertanding, mana mau masuk di pentas, ya. Dia harus yakin bahwa dia akan betul-betul dapat mengalahkan lawannya. Baru ada pertandingan yang bagus. Memang
Iblis pun berani untuk memerangi, mengalahkan eh, lawan-lawannya. Apalagi iblis itu juga pemberani untuk menyesatkan orang-orang. Makanya iblis menjadi lawan kita yang terutama, ya, agar kita tidak mau disesatkan dan ajaran kita tidak sesat. Jadi waspada senantiasa. Karena di dunia ini keberanian melawan keberanian. Tapi setiap orang yang berani menyampaikan Injil kabar baik itu pasti mendapat pertolongan dari Tuhan dan dia akan menang. Dia akan rela menderita yang luar biasa dan maju sehingga semakin banyak orang yang masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, kerajaan surgawi yang diberikan Tuhan Yesus di bumi ini. Seorang pemberani, pemberita Injil yang berani tahu tujuannya, yaitu menggenapi tugas secara konsisten apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku dan ajar mereka untuk melakukan apa yang telah kuajarkan atau kuperintahkan kepadamu. Tentu saja tindakan berikut adalah baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari sejak permulaan kekristenan sampai sekarang masih banyak tantangan yang menghambat penggenapan tugas ini. Ya, kita tahu banyak gereja-gereja kita yang ditutup, dipaksa tutup, dan juga ibadah-ibadah Kristen sampai sekarang masih ada yang diganggu-ganggu oleh kaum gadrun, kaum pembenci Injil itu, walaupun sebenarnya menurut ajaran agama mereka tidak melakukan itu, tetapi didorong oleh kebencian yang mungkin itu dipercikkan oleh iblis kepada mereka. Tantangan itu tetap sama beratnya seperti dulu dan sekarang. Tantangan itu hebat sekali, yakni menciutkan semua pemberita Injil. Ya, oleh karena itu, kalau kita tahu niat-niat jahat mereka, kita harus jawab dengan niat-niat keberanian kita untuk bersaksi di hadapan umum, untuk hidup sebagai pengikut Kristus yang setia, dan untuk memberitakan Injil dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan, dengan tindakan-tindakan kasih. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, inilah yang dikatakan Paulus, ya, bahwa setiap kedatangannya diharapkan tidak menjadi sia-sia. Dan memang luar biasa dalam perjalanan Paulus yang pertama memberitakan Injil, pemberitaannya tidak sia-sia. Pemberitaannya yang kedua kali, ya, mengelilingi Asia Kecil sampai di Eropa, juga berbuahkan berdirinya jemaat-jemaat. Pemberitaan perjalanan pemberitaan Injil yang ketiga juga demikian halnya. Dan bukan seperti sekarang, ya, kalau ada mengadakan safari, ya, entah safari Natal, safari Paskah, hampir tidak ada hambatan dihadapi mereka. Tetapi Paulus di mana-mana dia, di kota mana dia singgah, selalu berhadapan dengan musuh-musuh Injil, yang terutama kaum gadrun Yahudi yang anti Kristus dan anti pemberitaan Injil itu, ya. Jadi, tapi dia terus berhadapan dengan itu dan tanpa tanggung-tanggung. Dan Tuhan memang menolong dia, ya. Makanya walaupun dia dipenjarakan, dia tidak lari, terbuka jendela semua, sampai penjaga penjara itu mau bunuh diri dan dikatakan, kami di sini, jangan kau lakukan sesuatu hal yang buruk terhadap dirimu, katanya. Lalu tenanglah semua. Dan menghadapi pemerintah Romawi pun dia sangat berani oleh karena Injil tersebut. Karena apa? Seperti dikatakan Paulus, memang kita tidak melawan pemerintah-pemerintah di bumi, tetapi pemerintah-pemerintahan iblis, ya, kuasa-kuasa dunia dan lain-lain. Dan kuasa-kuasa itu sudah merasuk manusia untuk berbuat jahat kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu yang dilawan. Tapi manusia-manusia harus kita kasihi dan memenangkan mereka untuk Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, memang kemanapun kita memberitakan Injil, kita usahakan agar kedatangan kita di situ tidak sia-sia. Jangan percuma.
Ya, walaupun pengkhotbah mengatakan semuanya sia-sia, tapi itu kita tidak ikuti di sana. Pasti berhasil harus begitu. Ya, kita mulai suatu jemaat yang baru dengan dua kepala keluarga atau dengan 2 orang, pasti berhasil. Karena apa? Seperti dikatakan Nikodemus itu, biarkanlah begitu. Kalau itu pekerjaan Tuhan, ya pasti akan berkembang. Tapi kalau itu tidak pekerjaan Tuhan, pasti lenyap sendiri katanya. Ketahuilah bahwa pekerjaan kita memberitakan Injil adalah pekerjaan Tuhan. Dan kalau benih itu sudah ditaburkan dimanapun, ya pasti, apalagi di tanah subur, dia akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 80, 30 kali lipat. Kalau ditaburkan di semak duri, tumbuh, tapi kita harus urus semak durinya untuk harus dikalahkan. Ya. Kalau dia ditabur yang berbatu-batu, ya harus ditambah tanah ke sana. Jadi harus ada tindakan-tindakan yang berani untuk menghidupkan benih-benih Injil itu dimanapun itu tertabur. Kalau dia ditaburkan di pinggir jalan, ya kalau tumbuh dia, jangan biarkan burung memakaninya. Kita harus berani melawan burung itu walaupun dia ribuan datang untuk merebut benih Injil itu, ya kan. Jadi sehingga dia bisa tumbuh. Dan jalan itu menjadi tempat tumbuhnya. Seperti tumbuhnya mahoni misalnya di sana, ya. Sehingga menjadi batang yang kuat dan lain-lain. Atau menjadi tempat tumbuhnya trembesi yang di pinggir jalan itu, kan kayak gitu. Jadi jangan anggap saja benih yang ditaburkan itu harus seperti padi, jagung, atau kedelai, bukan. Ada benih-benih unggul juga yang bisa tumbuh di mana-mana, dan kita harus bijak untuk menentukan benih mana yang bisa tumbuh, ditaburkan di sana dan menjadi pengembangan kerajaan Tuhan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berani berbuat begitu, ya. Sehingga di mana-mana tumbuh dan tumbuh dan tumbuh dan menjadi suatu dunia yang sangat indah, sehingga tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Jadi walaupun kita dihambat di sini, kita harus maju ke sana. Dihambat di sini, ke sana. Di sana dihambat, masuk lagi ke sana, agar terus-menerus pemberitaan Injil seperti air yang mengalir dari hulu sampai hilir, sampai lautan misalnya, ya tetap membasahi kehidupan di sekitar yang digenanginya. Sekarang ini orang Chinese itu, orang Cina itu, pemerintah Cina, pemerintah Israel, pemerintah Sudan, pemerintah Arab Saudi berusaha agar padang gurun yang ganas itu menjadi daerah pertanian. Mereka berani, harus berani. Dan setelah keberanian mereka sekarang sangat berhasil, Bapak Ibu Saudara. Dengan segala teknologi yang mulai dicoba-coba hingga menjadi sangat modern dan mengungguli semua negara-negara, dan akhirnya kita tercengang melihat. Demikian strategi kita untuk memberitakan benih Injil yang akan membasahi dan semua gurun pasir kehidupan manusia itu. Dan kita usahakan tidak sia-sia pekerjaan kita. Walaupun otak manusia sekarang sudah ibarat gurun pasir, karena gerakan-gerakan ateisme, religiusme, dan lain-lain yang anti-Kristus, bahkan agama-agama pun semakin anti-Kristus, anti-Kristen. Itu semua gurun pasir yang ganas mau menghantam kita. Tetapi kita harus berani memberitakan Injil di sana, dan yakinlah Tuhan pasti menolong. Karena katakan Tuhan kita itu adalah Immanuel, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan Paulus pergi ke Tesalonika setelah dianiaya dari Filipi, ya. Dan jemaat kecil di Tesalonika tahu itu penderitaan Paulus, sehingga itu harus dihormati, ya. Karena apa? Mengapa berani Paulus memberitakan Injil? Ya, dia yakin apa yang diajarkannya tidak sesat. Dan memang tidak sesat. Karena apa? Karena ajarannya bukan ajaran manusiawi, bukan ajaran manusia, tetapi ajaran Tuhan. Setiap pemberita yang mengajarkan ajaran Tuhan itu adalah yang benar dan tidak sesat, ya.
banyak teologi yang sesat karena analisa otaknya aja, tidak menjadi pemberitaan tentang kekuasaan Tuhan dan pikiran Tuhan. Ya, perjuangan itu memang berat. Ya, dan Paulus berani karena tidak ada tipu daya di dalam pemberitaannya. Ya, sekarang ini untuk melawan orang Kristen banyak sekali tipu daya dari pihak lain. Yang Injil Barnabas lah menjadi tipu daya, yang Injil itulah, yang Injil sana, yang Injil ini, dan ada usaha-usaha mengatakan bahwa Injil yang dipegang oleh Kristen sudah palsu katanya. Hanya tipu daya, yang tuduhan-tuduhan palsu itu. Karena apa? Kalau mereka katakan ini palsu, ditunjukkan yang asli. Mereka tidak mampu menunjukkan yang asli, Bapak Saudara. Ya, karena pemberitaan Injil dan Injil itu berbeda dengan di kitab mereka. Siapa yang memalsukan? Bukan kita kan. Biasanya yang lahir belakangan, yang muncul belakangan yang memalsukan yang pertama itu, mengubah-ubahnya. Kita enggak. Sampai 4 Injil tidak ada yang mengubah-ubah kan. Intinya sama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yakni pemberitaan bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, dan nanti pasti akan datang, ya, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau ada Injil selain seperti itu adalah palsu. Tapi Injil yang diberitakan Paulus adalah Injil yang benar, yang memberitakan kematian Yesus Kristus untuk penyelamatan dunia, penyelamatan umat berdosa, dan menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Satu lagi yang bikin Paulus sangat berani adalah bahwa dia bukan mau mengambil hati raja, hati manusia, hati orang-orang, memberitakan Injil, dan bukan bermaksud untuk menyuka-nyukakan saja. Banyak orang sekarang ini khotbahnya pun ya menyanjung-nyanjung pemerintah yang salah, ya, agar datang uang kepadanya. Paulus tidak mau begitu, dan kita pun tidak mau begitu. Kita tegas, ya. Pemberitaan kita adalah untuk menyukakan, membuat hati Tuhan gembira, walaupun itu sangat berlawanan kepada situasi dunia, situasi umat manusia yang sudah sesat. Ya, itu harus kita lakukan, dan harus berani. Jangan tinggal diam, Bapak Ibu Saudara, melihat hal-hal yang merusak kemuliaan Tuhan. Kehidupan gereja harus menyukakan Tuhan, karena kehidupan gereja harus menjadi alat pemberitaan Injil. Jadi bukan hanya khotbah-khotbah di gereja pemberitaan Injil, hidup jemaat pun secara utuh memberitakan Injil dan menyukakan Tuhan. Dan itulah yang menjadi mengajak orang untuk bertobat, masuk ke dalam kerajaan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak ada yang tersembunyi itu karena ada Allah saksi. Ya, memang kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu pendusta-pendusta, itu ada panjang lidah namanya itu. Ya, coba katakan dulu, apakah itu menurut Tuhan? Tidak. Saya tahu ada mengatakan ini wahyu Allah. Dari zaman nabi-nabi pun banyak nabi-nabi palsu. Ya, ini wahyu Allah, wahyu dari Yahova, katanya. Demikianlah Yahova berfirman, katanya. Padahal yang dikatakannya bukan firman Tuhan, tapi suara hatinya. Ya, dan apalagi ada orang yang mengatakan ini nabi Tuhan, rasul Tuhan, padahal dia mengubah pemberitaan yang ada dalam kitab Injil kita. Karena mungkin kita mengatakan itu benar, pasti itu palsu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang sering pemberita yang benar itu bukan berkata-kata manis, tetapi bukan berkata-kata pahit, tetapi benar-benar menegur orang. Tapi banyak yang salah-salah metode menegur, ya, bisa menyakitkan dia sehingga susah. Jadi kita pun memberitakan Injil dari keberanian kita harus mampu dengan sejuk menegur orang. Bukan memuji-muji, berkata-kata manis dan lain-lain, tapi yang sebenarnya kita katakan, dan itu pahit bagi orang-orang yang ditegur. Tapi metode kita untuk menegur, mengatakan kata-kata yang sebenarnya dari firman Tuhan itu, jangan bermulut manis,
tetapi bermulut wibawa yang dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan memang Paulus berkhotbah memberitakan Injil bukan mau mencari nafkahnya. Dia kan tukang tenda, mata pencarian sendiri. Pendeta sekarang, pemberita Injil sekarang harus dibayar dong. Luba sekali juga. Kalau kita kasih uang terima kasih 5 juta, sedikit kali katanya lagi. Bikin malu orang-orang seperti itu. Tapi Paulus mengingatkan kita tiru apa yang dikatakan, bahwa dia memberitakan Injil bukan bermaksud loba, mau mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya karena pemberitaannya, bukan. Tapi membuat keberuntungan kepada orang-orang yang menerima Injil oleh karena khotbahnya. Itu yang dilakukan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara, dan itu harus kita ikuti sampai sekarang, saudara-saudara yang lainnya. Dan dia juga berlaku ramah, bukan menusuk-nusuk kata-katanya. Ya, ramahnya seperti ramah apa? Dia contohkan bagaimana merawat bayi yang baru lahir. Sedangkan kalau kita merawat bayi, memandikannya pun kalau panjang kuku kita, pasti dia bisa terluka. Jadi makanya seorang ibu yang merawat, kukunya harus dipangkas agar lembut untuk membasuh anak itu. Dan jangan sampai menyakiti. Dan dia tidak tenggelamkan kan waktu mandi di baskom tempat mandi itu. Tapi dia usahakan sampai bisa anak itu ketawa juga waktu mandi, waktu merawatnya. Senang dia. Karena anak itu tahu siapa yang merawatnya dan dia mematuhi ibunya yang mengasihinya. Demikian juga kita yang berjemaat ini memberitakan Injil. Kalau seorang pemberita Injil suatu jemaat, ada guru jemaat pun tua pun pendeta itu loba dan selalu berkasar-kasar sama orang jemaatnya, pastilah tidak mau mematuhinya. Usir itu dari kampung kita katanya. Dan banyak pendeta yang gagal ditempatkan suatu jemaat karena dia tidak bisa seperti ibu merawat jemaat. Ya, itu harus kita pelajari bagaimana merawat anak, merawat bayi agar bisa bayi itu, jemaat itu mengasihi kita, ya, mematuhi apa yang kita bilang, karena dia yakin apa yang kita ajarkan pasti adalah ajaran yang baik baginya, bukan ajaran yang sesat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jadi dalam kasih sayang besar akan jemaat kita, akan manusia, ya, kita bagi-bagi Injil itu. Kita bagi-bagi diri kita sama mereka. Jadi bukan hanya berpidato aja. Itu sudah dikatakan memberitakan Injil, tapi hidupnya tidak dibagikan kepada jemaat itu. Jadi seorang pemberita Injil harus menyatu dengan jemaat yang diasuhnya. Kalau tidak, kalau memang pemberita Injil seperti minyak dan air di suatu botol, di suatu gelas terhadap jemaatnya, pasti jemaat itu tidak akan bertumbuh. Kerajaan Tuhan di sana tidak membahagiakan. Makanya kita harus belajar membagi diri kita dengan mereka. Jadi bukan hanya Injil itu aja. Jangan omong kosong Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya membagi kata-kata berita-berita itu bukan pemberitaan Injil. Itu menjadi tong kosong nyaring bunyinya itu. Tapi kalau kita membagi diri kita, kehidupan kita menjadi kehidupan jemaat itu, itulah yang menjadi khotbah, menjadi pemberitaan yang menghidupkan bagi para audiens kita dan para pengikut Kristus yang diserahkan kepada kita untuk kita gembalakan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kasih itu mengikat dan menyuburkan dan menguatkan jemaat dan memberanikan semua jemaat dalam situasi yang apapun. Kalau jemaat saling mengasihi dan gembalanya mengasihi mereka, dan itulah pengikat yang luar biasa, menjadi kekuatan untuk berani memberitakan Injil baik melalui kehidupan jemaat itu maupun dengan kata-kata mereka, maupun dengan cara-cara yang mereka pilih untuk memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil dengan medsos kalau tanpa kasih pasti gak ada gunanya itu.
kosong semua. Akan lalu begitu saja dari kuping orang. Tetapi kalau kita menyampaikan itu dengan kasih, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini menunjukkan kasih kepada jemaat kita, sehingga diberkati jemaat kita, diberkatilah kamu dalam Yesus Kristus, yang memang betul-betul berani memberitakan Injil, dan Tuhan akan menolong kamu dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa memang kami telah menerima Injil-Mu, dan kami lihat banyak orang menjadi tiruan yang baik untuk kehidupan sebagai pemberita Injil, sehingga kehidupan kami menjadi pemberitaan Injil juga, agar orang datang kepadamu dan mengikut Engkau dengan setia. Bukalah pintu untuk Injil ya Tuhan. Bukalah pintu untuk kasih sayang yang kami sampaikan kepada orang-orang banyak, dan itu menjadi alat untuk memanggil orang percaya dan mengikut Engkau dengan setia. Engkaulah yang memegang tangan bangsa kami Indonesia. Pegang tangan setiap orang penduduk Indonesia ini yang sudah 270 juta, sehingga mereka penuh damai sejahtera dalam situasi yang bagaimanapun, jauh dari percekcokan, dari peperangan dan lain-lain. Berikan suasana saling mengasihi walaupun berbeda agama, berbeda suku dan budaya di antara bangsa kami, sehingga kami dapat bersama membangun kerajaan-Mu yang sangat luar biasa di Republik Indonesia yang kami cintai ini. Dan kiranya jemaat Kristen menjadi cikal bakal kehidupan yang indah yang Kau inginkan itu dalam Yesus Kristus. Amin.